sini saya akan menjelaskan tentang pengertian semantik. Secara umum, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna atau arti yang terkandung dalam bahasa, kode, atau jenis lain dari representasi. Dengan kata lain, semantik adalah studi tentang makna. Semantik biasanya berhubungan dengan dua aspek lain, yaitu sintaks, pembentukan simbol kompleks dari simbol yang lebih sederhana, dan pragmatis, penggunaan praktis simbol oleh rakyat dalam konteks tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, semantik adalah arti, maksud pembicara dan penulis, atau pengertian yang diberikan pada suatu bentuk pembahasan. Di sini pengertian semantik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carlos Morris, mengemukakan bahwa semantik menelaah hubungan-hubungan tanda-tanda dengan objek-objek yang merupakan wadah penerapan tanda-tanda tersebut. Yang kedua, menurut J.W.M. Verhaar, mengemukakan bahwa semantik berarti teori makna atau teori arti, yakni cabang sistematik bahasa yang menyelidiki makna atau arti. Yang ketiga, menurut Lehrer, semantik adalah studi tentang makna. Bagi Lehrer, semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa sehingga dapat dihubungkan dengan psikologi, filsafat, dan antropologi. Yang keempat, menurut Kambartel, semantik mengasumsikan bahwa bahasa terdiri dari struktur yang menampakkan makna apabila dihubungkan dengan objek dalam pengalaman dunia manusia. Yang kelima, menurut Dr. Mansur Pateda, semantik adalah subdisiplin linguistik yang membicarakan makna. Dan yang terakhir, menurut Abdul Khair, semantik adalah ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatikal, dan semantik. Akan menjelaskan jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behaviorisme. Semantik behaviorisme adalah makna berada pada posisi di antara stimulus dan respon atau pertanyaan dan jawaban. Contohnya, ibu menyuapkan makanan pada si bayi. Kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif adalah salah satu kajian semantik yang membahas tentang makna dalam konteks ini. Contohnya, juara, orang yang mendapat peringkat teratas. Yang kedua, juara, pengatur atau pelerai dalam persambungan ayam. Semantik generatif. Semantik generatif adalah aliran semantik memiliki beberapa konsep yang ini kompetensi struktur luar dan struktur dalam. Semantik gramatikal. Semantik gramatikal merupakan kajian makna dalam semantik yang khusus mengkaji makna dalam suatu kalimat. Contohnya, masih duduk, kakak sudah tidur. Semantik historis. Semantik historis adalah studi makna yang dikaji lebih memacu pada rentangan waktu, bukan perubahan bentuk kata. Pada hal ini, semantik membandingkan kata-kata berdasarkan periode atau antar kata pada masa tertentu dengan bahasa lain. Contohnya, bahasa Indonesia padi, bahasa Jawa pari. Fonem D dan R berkorespondensi. Semantik leksikal. Semantik leksikal adalah pembahasan makna yang lebih menitik beratkan pada makna kata sebagai satuan mandiri. Contohnya, absurd KBBI, tidak masuk akal atau mustahil. Semantik logika. Semantik logika adalah pengkajian makna lebih diarahkan pada logika. Artinya, setiap kalimat akan dilihat dari logikanya untuk mendapatkan sebuah makna dari kalimat tersebut. Semantik struktural. Semantik struktural adalah pandangan struktural yang dipelopori oleh Saussure pada penganut
strukturalisme mempunyai pandangan bahwa setiap bahasa merupakan sebuah sistem yang terdiri dari beberapa struktur yang unik dan terdiri dari satuan-satuan tertentu. Saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek semantik. Yang pertama ada tanda atau yang menyatakan sesuatu. 1. Qualisign atau kualitas sejauh yang dimiliki tanda. Contohnya, suaranya keras menunjukkan seseorang sedang marah atau ada yang diinginkan. 2. Iconic sign atau tanda yang memperlihatkan kemiripan. Contohnya, diagram, foto, peta, dan tanda baca. 3. Thematic individual sign atau yakni tanda berdasarkan pengalaman langsung yang secara langsung menarik perhatian karena kehadirannya disebabkan oleh sesuatu. Contohnya, tanda jalan yang sering terjadi kecelakaan di rute tersebut. 4. Design sign atau tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu yang memiliki sifat. Contohnya, tanda yang terdapat di pintu sebuah kantor. 5. Iconic sign atau tanda yang memberikan informasi tentang sesuatu yang memiliki sebuah kenyataan. Contohnya, rambu lalu lintas. 6. Thematic individual sign atau tanda yang mengacu kepada objek tertentu. Contohnya, ganti petunjuk, seseorang bertanya, "Mana buku itu?" Dijawab itu. 7. Design individual sign atau tanda yang bermakna informasi dan menunjuk subjek informasi. Contohnya, tanda berupa lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulan menandakan ada orang sakit atau orang yang celaka yang sedang dilarikan ke rumah sakit. 8. Thematic symbol atau tanda yang dihubungkan dengan objeknya melalui asosiasi ide umum. Contohnya, kita melihat gambar harimau. 9. Design symbol atau tanda yang langsung menghubungkan dengan objek melalui asosiasi dalam otak. Contohnya, jika ada seseorang berkata pergi, maka asumsi otak kita adalah perintah kita harus pergi. 10. Argumen atau tanda yang merupakan gagasan seseorang terhadap sesuatu berdasarkan alasan tertentu. Contohnya, seseorang berkata gelap, yang artinya menurutnya ruangan itu dianggap gelap. Kemudian ada lambang atau ilmu yang mempelajari tanda. 1. Tanda. Orang berkata nanas, makna atau memberikan tanda bahwa seseorang membeli atau meminta nanas. 2. Berbentuk tulisan atau lisan. Biasanya, lambang secara lisan lebih mudah dipahami dibanding lambang tulisan. Lisan tidak apa-apa. Tulisannya GPPP. 3. Bermakna. Setiap lambang pasti bermakna. Ada konsep, ada pesan, ada gagasan yang dimilikinya. Contohnya adalah sebuah logo. 4. Aturan. Aturan bagaimana seseorang menentukan pilihan dan sikap. Seseorang berkata berhenti. Bermakna, orang yang menerima pesan tersebut harus berhenti, jika tidak akan terjadi sesuatu. 5. Berisi banyak kemungkinan. Orang yang berkata pergi, timbul pertanyaan, siapa yang pergi, mengapa pergi, dengan siapa pergi, dengan kendaraan apa pergi, pukul berapa pergi, dan apa yang dibawa jika pergi. 6. Berkembang. Lambang berkembang terus sesuai dengan kebutuhan manusia. 7. Menilai. Apa yang dikatakan semuanya berisi penilaian seseorang tentang sesuatu. 8. Berakibat. Lambang-lambang yang karena digunakan menimbulkan akibat tertentu. 9. Memperkenalkan. Lambang tersebut menjadi pengenal adanya sesuatu. Kemudian ada konsep atau rancangan. Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan suatu istilah atau rangkaian kata. Contoh, sebuah kalimat, saya pergi ke kampus. Kalimat ini terdiri dari 4 unsur atau kata. Kita perhatikan unsur atau kata saya. Kalau ada seseorang berkata saya, demikian pula dengan kata kampus. Kalau orang berkata pergi, terbayang adalah kegiatan pergi. Kegiatan pergi yang dilakukan seseorang yang disebut saya. Kegiatan tersebut diarahkan ke kampus, bukan ke pasar atau ke terminal bus. Hal ini terjadi karena ada orang yang mengujarkannya atau kata-kata tersebut tertulis. Bunyi ujaran yang tertulis dipahami
karena makna tiap-tiap kata ada di dalam otak kita. Baiklah, saya akan membawakan tentang hakikat semantik dan manfaat semantik. Baiklah, saya akan mulai saja. Hakikat semantik berasal dari bahasa Yunani, sema atau kata benda, yang berarti tanda atau lambang. Kata kerjanya semaino, yang berarti menandai atau melambangkan. Kata semantik ini kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan di bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara tanda dengan hal yang ditandai. Selain istilah semantik, di dalam sejarah linguistik ada pula istilah semiotika, semiologi, semasisiologi, sememik, dan semik yang mempelajari makna atau arti dari suatu tanda atau lambang. Namun, istilah semantik lebih umum digunakan dalam studi linguistik karena istilah-istilah lainnya memiliki objek yang cukup luas, yakni mencakup makna tanda atau lambang pada umumnya, seperti makna tanda lalu lintas, kode Morse, tanda-tanda dalam ilmu matematika, sedangkan cakupan semantik hanya berkenaan dengan bahasa sebagai alat komunikasi verbal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang manfaat-manfaat dari semantik. Manfaat dari semantik untuk para jurnalis. Apa itu semantik dan manfaatnya? Manfaat dari semantik seperti yang sudah dijelaskan pada pengertiannya, yakni pengetahuan dari semantik ini akan membantu dan memudahkan para penulis seperti para jurnalis dalam pemilih serta menentukan penggunaan kata yang digunakan di makna yang disampaikan ini haruslah tepat, sehingga seluruh maksud yang disampaikan akan sampai ke para masyarakat umum. Tanpa adanya pengetahuan yang berkaitan dengan konsep-konsep dari ilmu tentang poisemi, paronim, sinonim, antonim, homonim, hipernim, hiponim, meronim, metonomia, holonim, denotasi, konotasi, dan nuansa makna tertentu, maka akan sedikit menyulitkan mereka dalam menyampaikan informasi dengan tepat dan benar, sehingga hal ini akan memastikan bahwa informasi akan tersampaikan dengan baik. Manfaat semantik untuk akademisi, bahasa, dan guru. Apa itu semantik dan manfaatnya? Bagi seorang akademis bahasa dan guru, berdasarkan pengertiannya, maka tentu manfaat semantik bagi para akademis bahasa dan sastra akan memudahkan dalam memberikan bekal teoritis untuk analisis bahasa dalam suatu penelitian. Bahasa yang dilakukan ataupun dapat memudahkan mereka dalam menguasai dan memahami bahasa secara spesifik yang sedang dipelajari olehnya. Untuk para guru, pengetahuan tentang ini akan memberi manfaat secara teoritis dan juga manfaat secara praktis, di mana manfaat teoritis karena para guru perlu untuk mempelajari dengan sungguh-sungguh bahasa yang diajarkan. Kemudian untuk manfaat secara praktis, memberikan kemudahan baginya untuk mengomunikasikan bahasa dan materi pada muridnya dalam makna yang tepat sesuai tujuannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep semantik. Konsep semantik dalam pembelajaran bahasa merupakan integritas yang mengacu pada pemahaman makna bahasa. Semantik sebagai cabang kajian linguistik mengacu pada serangkaian kaedah. Semantik dalam kajian linguistik bersifat sentral karena dapat menganalisis makna atau arti bahasa melalui kata, frase, klausa, dan kalimat. Latar belakang pendekatan yang menjadi dasar pengkajian bidang ini adalah teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure 1966, yaitu konsep semantik yang dirancang dalam pembelajaran bahwa yaitu suatu model yang dikembangkan oleh Hans dan Brown 1995, yaitu model hubungan semantik dan konsep semantik primitif. Selanjutnya ada ruang lingkup semantik. Sebagaimana disebutkan tadi, semantik adalah makna dan diketahui pula bahwa suatu ilmu memiliki ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini biasanya digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu ilmu dapat disebut sebagai ilmu. Namun, dalam hal ini, ruang lingkup semantik terletak pada hubungan antara ilmu, makna dalam linguistik. Faktor non-linguistik ikut mempengaruhi semantik sebagai fungsi bahasa non-simbolik. Ruang lingkup semantik mencakup semua tataran bahasa
makna dari satuan-satuan bahasa seperti kata, frase, klause, kalimat, dan wacana. Mansore Pateda 2001-79 mengungkapkan bahwa istilah makna merupakan kata-kata dan istilah yang membingungkan. Makna tersebut selalu menyatu pada tuturan, kata maupun kalimat. Makna dalam bahasa memiliki berbagai jenis, yakni 1. Makna leksikal. Ser 2003-289 menjelaskan yang dimaksud makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem, meski tanpa konteks apapun. Makna leksikal juga dapat dikatakan sebagai makna sebenarnya. Contohnya, kuda memiliki makna leksikal, sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. 2. Makna gramatikal. Mansore 2001-103 mengungkapkan bahwa makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat berfungsinya kata dalam kalimat sehingga dapat disebut sebagai makna fungsional. 3. Makna kontekstual. Ser 2003-290 menjelaskan bahwa makna kontekstual merupakan makna sebuah laksem atau kata yang berada di dalam satu konteks. Makna ini berhubungan dengan situasi, yakni tempat, waktu, dan lingkungan. Penggunaan bahasa tersebut, contohnya jauh. Berikut adalah contohnya. Dia jatuh dari motor. Makna referensial Fatima 1999-2011 menyatakan bahwa makna referensial adalah makna yang berhubungan langsung dengan kenyataan atau referen atau acuan. Makna referensial tersebut juga bermakna kognitif karena memiliki acuan. Makna ini memiliki hubungan dengan konsep, sama halnya dengan makna kognitif. Kata-kata seperti gajah, merah, dan gambar merupakan kata bermakna referensial karena memiliki acuan dalam kehidupan nyata. 5. Makna denotatif. Ser 2003-292 menyatakan bahwa makna denotatif adalah makna asli, makna asal yang dimiliki oleh sebuah leksem. 6. Makna konotatif. Mensor 2001-112 menjelaskan bahwa makna konotatif adalah makna yang muncul sebagai asosiasi perasaan, pemakaian bahasa terhadap kata yang didengar atau dibaca. 7. Makna kognitif. Mansoer 2001-109 menjelaskan bahwa makna kognitif adalah makna yang ditujukan oleh acuannya sehingga unsur bahasa memiliki hubungan dengan dunia luar bahasa yang dapat dijelaskan melalui analisis komputernya. Simpulan dari semantik ialah kajian tentang lambang atau tanda yang menyatakan makna, hubungan antara suatu makna dengan makna yang lain, serta pengaruh makna terhadap masyarakat.